Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin Yapesnya di Kudetek ataupun Kude Channel. Dan wow, di samping kiri saya atau depan layar HP, monitor, laptop, TV, terserah dah, udah ada sebuah monitor gaming dari brand MSI Indonesia. Yo, gila, kita nge-review monitor gaming lagi bre. Dan sebelumnya kita pernah review juga monitor gaming dari brand MSI, yaitu MSI Optik MAG272CQR. Kali ini kita kedatangan seri yang lebih di atasnya lagi coy. Kalau kemarin kan MAG ya kan, kalau ini MPG series. Ini adalah sebuah monitor gaming dari MSI, yaitu MSI MPG Artemis 273 CQR. Kalau dari seri penamaannya sih mirip-mirip ya, 273. Kalau kemarin kan 272. Ya betul sekali, ini adalah sebuah monitor gaming terbaru dari MSI yang sebenarnya ada dua varian lainnya. Lainnya tuh kayak gimana? Kalau ini kan 27 inci. Nah, yang lainnya tuh ada yang 34 inci coy, yaitu MSI MPG Artemis 343 CQR. Yang 34 inci lebih gede lagi gitu kan, lebih widescreen lagi dah. Ini 27 inci aja udah kegedean coy, apalagi yang 34 inci kali ya. Yaudahlah, kita nge-review yang 27 inci aja dah. Penasaran kan? Langsung aja kali ya kita review atau kita bahas nih monitor dari MSI, yaitu MSI MPG Artemis 273 CQR. Let's go! Pertama, mulai dari packagingnya dulu bre. Berbeda dengan monitor kemarin yang masih pakai kardus Indomie, ini udah pakai box full printing, dominasi hitam yang tampilannya udah pasti lebih premium. Tampak depannya menampilkan foto sisi layarnya, sedangkan tampak belakangnya menampilkan sisi back panelnya. Untuk paket pembeliannya, ini rame banget bre. Pertama tentu kita dapat unit monitornya, lalu ada stand dan kakinya, terus ada kabel power adapter sama kabel USB Type A to Type B untuk akses aplikasi gaming OSD-nya. Kita juga dapat kabel display yang lengkap banget nih. Ada kabel DisplayPort, kabel HDMI, dan kabel Type-C. Terus ada beberapa perintilan seperti baut-baut, mouse bungee, dan cover Vesamon-nya, serta yang terakhir ada beberapa dokumen seperti user guide dan kartu garansi. Gila, lengkap banget. Sebelum kita lanjut review monitornya, kita pasang stand-nya dulu bre. Pertama pasang stand ke kakinya, baru pasang stand-nya ke Vesamon-nya yang ada di back panel monitornya. Pasang keempat bautnya, terus tutup dah pakai cover plastik yang tersedia. Nah, selanjutnya kita langsung bahas aja dah desain dari MSI MPG Artemis 273 CQR ini bre. Mulai dari sisi screen-nya dulu. Layaknya monitor gaming modern, bezel di sisi kanan, kiri, dan atasnya tipis banget bre. Kasih kesan bezel-less gitu dah. Frame atau bezelnya ini punya warna yang didominasi hitam matte biar nggak fingerprint magnet. Nah, kalau bezel sisi bawahnya agak tebel bre. Ada emboss dari MSI dengan finishing hitam glossy di bagian kiri. Monitor ini dibekali layar lengkung dengan kurvatur di angka 1000R yang punya view angle up to 178 derajat. Ini adalah angka kurvatur monitor yang paling lengkung saat ini bre. Kalau kalian tanya apa kelebihan dari monitor dengan kurvatur selengkung ini, jawabannya adalah mata kita akan lebih mudah melihat seluruh layar tanpa harus melirik atau bahkan menggeser kursi kita. Jadi ada efek positif juga buat kesehatan mata karena bakal lebih rileks. Layarnya ini berukuran 27 inci dengan rasio klasik 16:9. Ini masih jadi ukuran layar paling populer di pasaran ya bre. Apalagi diperuntukkan untuk gaming FPS. Buat resolusinya udah 2K di 2560x1440p yang bakal asik banget buat editing karena tampilannya lebih detail. Terus buat panel yang dipakai adalah panel VA atau Vertical Alignment yang punya kontras cukup tinggi di angka 3000:1 dengan refresh rate up to 165Hz dan response time-nya di angka 1 millisecond. Monitor ini bakal enak banget bre dipakai main game FPS kompetitif macam CSGO ataupun Valorant yang lagi rame-rame ini. Beralih ke bagian belakang monitor ini, tampilannya gaming banget pastinya. Didominasi hitam matte bertekstur, lalu ada paduan finishing karbon, dan ada sedikit bagian dengan finishing hitam glossy. Terus ditambah list LED RGB dan logo MSI yang nyala RGB juga. Bikin tampilan di belakang ini sedep banget buat dipandang. LED RGB-nya ada 10 mode yang bisa kita set pakai joystick controller yang terletak di pojok kiri bawah. I/O panelnya lengkap banget cuy. Dari kiri ada port power adapter, terus ada DisplayPort yang udah support 165Hz, sebelahnya ada dua port HDMI yang support 144Hz, lalu ada port Type-C buat display yang support 165Hz, ada port USB Type B, dan terakhir ada dua port USB Type A. Buat kakinya, ini pakai bahan metal bre. Ada 4 titik penopang yang bawahnya ada rubber tipis biar nggak gampang kegeser. Standnya ini diletakkan pada Vesamon 100x100 mm di bagian belakang monitornya. Kalau buat fleksibilitas standnya lumayan komplit bre. Bisa high adjustment, bisa tilting, dan bisa swivel juga.
Sayangnya nggak bisa di-rotate. Kita ada dikasih lubang di stand-nya buat rute kabel manajemen. Lanjut, kita ngomongin beberapa fitur di monitor ini. Di bagian bezel bawah, ada 2 slot buat letakin mouse bungee. Satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri buat yang tangannya kidal. Mantep ya bre, detail kayak gini aja ampe dipikirin sama MSI. Di bezel bagian kanan juga ada slot buat headset hanger. Gak terlalu panjang sih, tapi lumayan lah. Selain punya resolusi yang tinggi, ada juga fitur HDR 400 yang bikin tampilan game atau film bakal terlihat lebih realistis bre. Buat gamer FPS, ada juga fitur AMD FreeSync yang bakal kasih jaminan gaming tanpa screen tearing dan screen stuttering. Monitor ini juga ada fitur anti flicker dan less blue light biar mata lebih rileks, jadi bisa gaming atau streaming seharian. Kalau buat angka color gamutnya yang biasa jadi acuan buat para desainer, monitor ini diklaim punya DCI-P3 di angka 88,71% dan sRGB-nya di angka 111%. Oke bre, itu dia ulasan atau review singkat dari saya mengenai monitor gaming dari MSI ini, yaitu MSI MPG Artemis 273 CQR. Dan kali ini saya bakal jabarin poin-poin penting sebelum kalian tuh memilih ataupun meminang nih monitor dari MSI. Ya kali ini kan sebuah monitor gaming ya kan, pastinya ya dipakai buat main game dong. Enggak cuma buat main game doang coy, bisa juga buat nonton film ya kan. Terus juga bisa dipakai buat ngedit video. Ya kali monitor kayak gini nggak bisa dipakai buat ngedit video, karena memang kalau kita lihat dari color gambutnya ini udah oke banget. Untuk DCI-P3-nya itu di angka 88,71% dan untuk sRGB-nya itu di angka 111,49% bre. Dan juga dari MSI itu udah dikasih profile atau preset gitu. Jadi kita bisa set mau pakai preset yang mana dah dari MSI gitu kan. Dan juga untuk tingkat brightness-nya dari monitor ini itu udah di 550 nits. Kalau kemarin kan masih 300 nits. Itu jauh banget Pak, dari 300 ke 550 nits gitu loh untuk brightness-nya. Tapi untuk kontrasnya masih sama di 3000 banding 1 bre. Dan untuk warnanya ini udah bukan jutaan lagi tapi miliar bre, yaitu 1,07 miliar. Biasanya kan 16,8 juta warna, enggak. Ini udah 1,07 miliar warna. Wow. Dan yang bikin beda lagi dari monitor MSI yang ini, untuk tingkat kurvaturnya atau tingkat lengkungnya di 1000R. Kalau yang kemarin baru 1500R, jadi ini lebih lengkung lagi bre. Dari segi boxnya juga lebih gendut sedikit. Pasti dari kalian banyak yang bertanya, "Bang, emang apa sih manfaatnya atau keunggulan pakai monitor lengkung atau kurvatur yang 1000R?" Jangan salah, dan manfaatnya bre. Jadi kalau kalian ngelihat monitor yang melengkung, jadi jarak pandang kalian tuh terjaga. Jadi mata kalian tuh nggak perlu ngelihat atas pojok kanan atau kiri pojok kanan gitu, bawah gitu. Jadi udah langsung lihat depan, itu langsung ngelihat semuanya gitu. Jadi lebih realistis aja kalau pakai layar yang melengkung. Poin nomor 3, nih monitor udah pakai stand yang lebih bagus lagi. Nih monitor udah pakai stand yang ergonomis, bisa di high adjustment, bisa tilting dan juga bisa swivel. Sayangnya bre, nih monitor nggak bisa jadiin monitor vertikal atau monitor yang berdiri gitu. Ya tapi menurut saya sih monitor lengkung jadiin monitor vertikal tuh aneh aja gitu loh, kayak kok melengkung gitu kan. Jadi ya cocoknya ya monitor horizontal lah gitu. Poin yang nomor 4 yang selanjutnya nih, yang saya suka dari monitor ini ngedukung banget buat para gamer gitu loh bre. Kenapa? Karena ada disediakan mouse bungee sama headset hanger. Jadi kalian tuh nggak perlu lagi beli mouse bungee ataupun ya stand headset gitu bre. Nih mouse bungee sangat berguna banget, sangat bermanfaat banget buat kalian yang masih pakai mouse gaming berkabel coy. Jadi kalian nggak perlu lagi beli mouse bungee itu lumayan lo ngehemat duit gitu kan. Poin nomor 5 ini adalah sebuah OSD. Ya kalian nggak kaget lah denger OSD itu udah nempel banget di monitor gitu kan. Kalau misalkan kalian beli monitor gaming dari MSI ini, pastinya kalian akan mendapatkan sebuah OSD yang beda sama monitor lainnya. Karena MSI udah menyediakan software OSD buat nih monitor bre. Tapi sebenarnya nih monitor udah dikasih OSD di dalam monitornya sih. Jadi kalian bisa pakai joystick di tombol belakang monitor ini buat ngarahin OSD-nya. Tapi itu kan ribet banget gitu kan coy, kayak ya udahlah aku ngeraba-raba belakang monitor pakai joystick gitu kan. Tidak bre. MSI udah menyediakan software OSD-nya. Ya kalian tinggal download aja software OSD-nya di websitenya MSI. Pas baru dibuka, ada pilihan standar sama ray tracing-nya nih bre. Kalau kalian pilih ray tracing, nanti screen-nya bakal keganti. Kita pakai profile yang standar aja deh ya. Ada total 9 preset yang udah disediakan oleh monitor MSI ini bre. Satu lagi yaitu preset user. Ada preset FPS buat game macam Valorant ataupun CSGO. Preset racing buat game balap-balap ya kan. Ada preset RTS atau real time strategy game. Lalu ada preset RPG. Selanjutnya ada preset anti blue buat ngurangin warna biru supaya mata nggak gampang capek. Lalu ada preset movie, preset office, dan preset sRGB. Ini buat ngedit video supaya warna yang ditampilkan oleh monitor jadi lebih natural bre. Terakhir ada preset echo supaya penggunaan daya jadi lebih rendah. Di menu OSD ini kita juga bisa atur ambient RGB light di belakang monitor. Di pojok kanan atas ada logo RGB Mystic Light. Ada total 10 mode yang bisa kita pilih. Lalu ada setting auto brightness control, smart crosshair, aktifin MPRT, low blue light, HDCR, dan adaptive sync. Pengaturan kayak brightness, kontras, dan sharpness
jelas juga ada di OSD ini. Night vision bisa di set juga. Image enhancement juga bisa kita atur. Dan screen size. Biasanya nih pro player CSGO pakai screen size 4:3 biar jarak pandang jadi lebih fokus. Lalu ada menu tools, bisa atur mouse, keyboard, lalu ada auto shutdown. Magnifier, project biasa dipakai buat presentasi nih bre. Lalu ada split window. Kalau ini sih udah ada ya di fitur Windowsnya sendiri. Nah itu deh bre untuk menu pengaturan OSD di monitor MSI MPG Artemis 273 CQR. Jadi kalian tuh nggak perlu ngeraba-raba lagi pakai tangan di belakang monitor gitu kan pakai joystick. Sekarang MSI udah nyediain software OSD-nya. Jadi kalian tinggal ya gerak-gerakin pakai kursor mouse. Jadi lebih gampang gitu coy. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari nih monitornya MSI bre. Untuk harganya sendiri berapa sih bang? Dari tadi cuma ngomongin ngango-ngango doang, speknya doang kasih tahu. Nah untuk harga dari monitor MSI MPG Artemis 273 CQR ini harganya adalah Rp8.950.000. Wow, itu masih mahal bang. Itu harga udah sesuai dengan apa yang ditawarkan sama nih monitor bre. Pertama dia udah 27 inci screen size-nya, udah 165 Hz untuk refresh rate-nya, dan untuk response time-nya kilat di 1 milisecond. Dan untuk color gambutnya tadi udah saya kasih tahu ya. Untuk tingkat kelengkungannya di 1000R itu lengkung banget bre. Dan untuk desain yang ditawarkan oleh MSI ini bener-bener gaming parah. Apalagi di belakang monitornya ini futuristik banget, ada LED RGB-nya. Dan untuk stand-nya ini udah di-upgrade bre, stand-nya jadi lebih elegan dan udah ergonomi stand ya kan. Ya sekarang tinggal kalian lah punya budget nggak segitu gitu kan. Ini dipakai buat ngedit enak, dipakai buat main game juga enak karena ya tadi speknya udah saya kasih tahu ya. Udah kebanyakan juga speknya ini bakal saya kasih tahu ya kan. Jadi ya kira-kira itu dia video review dari saya. Gimana menurut kalian mengenai monitor MSI MPG Artemis 273 CQR ini? Coba tulis di kolom komentar dah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jangan di dislike, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian tuh belum pada subscribe channel ini bre. Saya Alfian, selaku di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye bye.